Hai Sobat UWP, ketemu lagi di acara Ruang Diksi, Ruang Diskusi Santai. Oke, nggak kerasa sekarang kita udah episode 10 ya Kak. Udah lama nggak berjumpa dengan saya Winday pastinya dan rekan saya Yanesti. Oke, Kak Yanesti. Ngomong-ngomong Kak Yanesti, pernah nggak sih ngerasa kepikiran kayak pengen kerja sambil kuliah, tapi Kak Yanesti tuh lebih memikirkan kewajiban Kak Yanesti sebagai mahasiswa yang harus berkuliah gitu, pernah nggak? Iya, pastinya pernah banget ya, karena kan aku masuk pagi, kelas pagi, jadi bingung atur waktunya antara kuliah atau kerja. Benar-benar banget. Dan pastinya sekarang tuh kalau nggak salah saya tuh dengar ada kegiatan magang bersertifikat yang pastinya itu kegiatan kampus Merdeka. Kalau Kak Yanesti pengen tahu dan Sobat UWP yang pengen tahu informasi dan benefit apa aja yang didapat untuk kegiatan magang pastinya. Dan kali ini kita akan sharing-sharing terkait program magang pastinya dengan Kak Reski Binunsa. Oke, Kak Reski, bagaimana kabarnya? Halo, kabar saya baik. Oke, Kak Reski bisa memperkenalkan diri, mungkin ada nama panggilan lain mungkin? Oke, perkenalkan nama saya Reski Binunsa Mutmaina, biasa dipanggil Kiki. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Prodi manajemen ya Kak. Iya. Sekarang Kak Kiki ini udah semester berapa nih Kak? Sekarang sudah semester 7. Semester 7 Iya. ya. Kak Kiki ikut UKM nggak di UWP ini? Iya, saya ikut Komisi Pemilihan Raya, KPR. Oke, Kak Kiki gimana nih perasaannya selama ikut kegiatan magang? Luar biasa sih, asik, menyenangkan. Apa ada keluh kesahnya mungkin selama proses kegiatan magang tersendiri? Karena kan beda ya Kak ya, karena kegiatan yang di kampus itu seperti ini, lalu di lingkungan kerjanya itu seperti ini gitu. Kalau masalah lingkungan atau beda atau tidaknya, pasti menurut saya pribadi menyenangkan karena kita bakal ketemu orang-orang baru, tahu pengalaman yang baru, bisa bicara dengan orang yang lebih pengalaman dalam bidangnya. Apalagi saya kan magangnya di PTPN 11 produksi tentang gula, jadi banyak pengetahuan baru yang saya ketahui tentang gula. Jadi proses pembuatan gulanya itu sendiri dari awal sampai Iya. akhir gitu ya Kak? Iya, betul sekali, dari awal, dari tebu sampai menjadi kristal gulanya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Reski waktu magang itu kegiatannya apa aja tuh? Waktu di sana dapat bagian apa? Waktu saya sekarang saya masih magang ya di sana, selesainya mungkin Oktober. Di sana saya di divisi teknik dan pengolahan, Tekpol. Nah, di sana itu saya mengurus tentang kontrak kerja di sana, tentang perbaikan material yang ada di pabrik. Nanti ya akan dibuatkan kontrak, ya seperti itu. Kalau untuk pengolahan sendiri itu mengetahui tentang produksi yang ada di pabrik gula. Oke, jadi kalau Kak Yanesti, Kak Kiki sendiri, itu kan kalau magangnya itu kan di PTPN ya, itu kegiatannya pasti kan dari pagi, seperti jam kerja umumnya kan ya, pada umumnya dari pagi sampai sore gitu, benar kan? Iya benar, jadi kita seperti karyawan yang biasanya, masuk jam 7, pulangnya jam setengah 5. Terus kalau untuk pembagian waktu kuliahnya tuh gimana Kak? Apa ada dispensasi atau gimana? Kalau dari kampus sendiri ada kebijakan, dari universitas sudah dikasih kebijakan, kalau kita sudah magang boleh tidak mengikuti perkuliahan, tapi tergantung dari pribadinya masing-masing. Kalau saya masih tetap mengerjakan tugas kuliah untuk menambah ilmu yang lain, karena kan pasti beda ya, kita magang sama kuliah itu beda, jadi lebih baik tetap masuk kuliah untuk mengerjakan tugas-tugas. Oke, jadi kalau pagi sampai sore itu di tempat magang, terus malamnya ikuti perkuliahan gitu ya. Kadang saya ikut tapi kadang juga tidak. Yang penting tugasnya tetap Yang penting berjalan. tugasnya tetap dikerjakan. Oke, karena udah ada dapat konfirmasi sendiri dari Iya. dosennya kalau Kak Kiki itu ikut program magang itu sendiri. Iya betul. Kalau untuk pendaftaran itu gimana Kak Kiki caranya? Kalau pendaftaran untuk magang sendiri kita ke bagian CDC ya, ke Bu Nur Lela Jumati. Untuk daftar di sana nanti akan ada pengumumannya pasti di Instagramnya Ibu Lela untuk buka pendaftaran PMMB.
Dan sekarang ini lagi pembukaan lagi ya Kak ya Nesti ya. Setahu saya itu untuk batch 2022 gitu ya. Iya, Jadi betul. untuk sobat UEP di rumah yang ingin merasakan magang dan kuliah tetap berjalan, jadi bisa banget untuk konsultasi ya Kak Kiki Iya, ya untuk bisa. ke Bu Nur Lela. Jadi jangan ragu-ragu untuk selalu konsultasi ke dosen pastinya ya Kak. Iya, betul. Karena nanti kan selalu diarahkan gitu harus apa-apanya gitu ya. Iya, benar. Jadi kalau ada informasi-informasi seperti itu, jangan takut untuk bertanya, karena pasti akan dibantu sama Ibu Lela. Terus kalau magang sendiri itu lebih ke individual atau ada kayak kelompok-kelompok biasanya gitu? kan gitu ya. Tidak individual. Kalau magang itu pasti individual. Pasti individual. Iya. Terus kalau untuk kan masuk di PTPN-nya itu ditentukan dari kampus atau gimana Kak? Kalau PMMB sendiri itu kan program magang mahasiswa bersertifikat dari FHCI, Forum Human Capital Indonesia, Kementerian BUMN. Jadi kita sendiri tuh ada tes dulu internal dari Ibu Lela sendiri, nanti ada tes, psikotes dan lain-lainnya. Setelah tes itu nanti dipilih sama Ibu Lela mana yang bisa dibawa ke perusahaan BUMN tadi. Nah, contoh seperti saya kemarin diarahkan ke PTPN 11 itu, nanti ada seleksi interview dari perusahaannya. Kalau menerima kita lanjut, kalau tidak ya sudah. Ya, jadi kayak kurang lebihnya Seperti bekerja seperti biasa, ya. Oke. Kan ada PMMB sama PMSIB ya, PMSIB. Itu perbedaannya apa ya Kak? Sebenarnya kalau perbedaannya nggak banyak ya. Cuman sama-sama magang dan sama-sama mendapatkan sertifikat juga. Kalau PMMB sendiri seperti yang saya bilang tadi, program magang mahasiswa bersertifikat. Itu dari FHCI, Kementerian BUMN. Kalau MSIB itu dari Kemendikbud, itu magang dan studi independen bersertifikat. Jadi secara tempat beda berarti ya. Beda. Kalau perbedaannya sebenarnya dari perusahaan yang dituju. Kalau PMMB itu spesifik, dia hanya ke BUMN aja. Kalau MSIB itu luas, pemerintahan bisa, kayak misalnya ke Pemkot itu, terus bisa ke perusahaan BUMN juga, bisa ke perusahaan swasta juga. Jadi nanti ada aplikasi, ada websitenya sebenarnya, ada websitenya, nanti kita daftar di sana, apply sendiri. Itu tidak seperti BUMN. Kita diambil dari kampus, buat tes ke sana. Kalau yang MSIB ini kita daftar sendiri. Oke, bisa dipahami. Lalu Kak, untuk jangka waktunya untuk magang sendiri itu berapa lama? Kalau saya sendiri di PMMB ini di PTPN 11 selama 6 bulan. Tapi kalau MSIB setahu saya ya idealnya mungkin 3 sampai 6 bulan. Oke, itu memang waktunya segitu apa ada pilihan range? Kalau MSIB itu tergantung perusahaannya sendiri. Oke. Apa ada seleksi khusus Kak dalam pemilihannya itu? Yang mana nih? PMMB apa MSIB? Kalau PMMB itu ya balik lagi tergantung kita seleksi internal dulu dari Bu Lela seperti apa. Jadi disaring dulu di internalnya, terus kalau memang dirasa ini sudah memenuhi kriteria yang tepat, baru di ke perusahaan BUMN yang mana, tapi nanti kita ada tes interview juga. Jadi sama kayak Kalau interview dulu ya. Harus interview dulu. Oke. Apa perusahaan itu sudah sesuai kriterianya apa belum? Terus kalau program ini itu Kak Kiki itu mengikutinya tuh kemauan sendiri apa ada kayak tuntutan dari orang tua atau harus gimana gitu? Awalnya sih coba-coba. coba-coba. Awalnya coba-coba. Awalnya tuh cuman coba-coba pengen tahu seperti apa tes secara internal kalau magang seperti itu, karena kebetulan saya kan nggak pernah magang yang ada tes-tesnya seperti itu ya. Coba bareng sama teman-teman kelas, ternyata udah terlanjur masuk ya udah lanjut aja terus sampai akhirnya magang di PT. Lama-lama ketagihan. Tapi untuk job desk-nya sendiri itu kan pasti beda-beda ya Kak ya, sangat berbeda dari kuliah. Itu gimana cara Kak Kiki kayak menyesuaikan sama? Kalau sebenarnya memang pasti berbeda ya. Cuman adalah dasar-dasar yang sama. Pasti kalau kita kuliah sudah ngerti pakai Word, pakai Excel gitu itu pasti udah paham. Ya nanti kita akan pakai di sana. Jadi semua bekal yang kita peroleh dari kuliah itu pasti berguna Pasti berguna. Itu tadi ya Kak ya. Iya, pasti berguna di magang.
Lalu untuk lingkungan di dunia magang itu kan pasti berbeda ya Kak sama lingkungan di kuliah, mulai dari pertemanannya dan lain sebagainya. Itu Kak Kiki mengatasinya tuh gimana caranya biar bisa kayak lebih banyak, pastinya kan kita kalau ngikut program yang baru gitu ya, jadi inginnya itu koneksinya tuh lebih luas, jadi temennya lebih banyak, koneksinya lebih luas. Itu gimana caranya Kak Kiki? Sebenarnya tergantung dari pribadinya masing-masing aja. Iya. Kalau mau memang niatnya untuk magang cari ilmu, pasti nggak akan diem aja. Duduk diem magang nggak mungkin. Sesuai Pasti ngerjain kerjaan nggak nggak mungkin. ya Kak? Kita harus tetap bertanya, kenalan sama orang-orang di dalam ruangan karena kan mereka jauh lebih tua dari kita ya. Pasti rasa sungkan untuk ngajak kenalan di luar. Pasti kan mikir kok ngapain sih bapak ini ngajak kenalan di luar ya. Ada baiknya kita yang kenalan dulu, memperkenalkan diri lebih dulu. mulai Iya. dulu ya Kak ya. Karena kan memang Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk memperkenalkan diri, nggak apa-apa. karena itu nanti juga buat bekal kita buat lebih banyak koneksi, terus kalau ada informasi sendiri kan nanti Kak Kiki tahu gitu ya. Iya betul. Kalau kita semakin bisa humble, bisa welcome sama orang-orang di sana, orang-orang sana pasti welcome juga sama kita. Jadi kalau ada informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan di sana bisa jadi benefit yang bagus buat Iya, kita. benar-benar. Nah, untuk Kak Reski sendiri nih, gimana caranya untuk manage waktu antara magang sama kuliah? Nah, kalau saya pribadi ya, kalau kan saya nggak masuk ini nih, nggak masuk kuliah nih, ya saya memanfaatkan kebijakan yang sudah dikasih. Sangat memanfaatkan. Sangat memanfaatkan. Cuman saya tetap kerjakan kuliah kalau misalnya ada tugas atau mungkin kuliahnya pas saya lagi free magang bisa online, saya ikut kelas online nggak apa-apa. Cuman kalau manage waktu pagi pasti saya harus mengerjakan pekerjaan magang dulu. Saya memprioritaskan apa yang penting dulu. Kalau tugas saya bisa kerjakan di rumah, bisa dikerjakan di hari libur Sabtu dan Minggu. Kalau saya seperti itu. Lalu kalau untuk magangnya sendiri tuh sesuai seperti hari-hari kerja gitu nggak Kak? Apa ada kayak Weekend tetap masuk atau gimana? Tidak, dia salah sesuai. Kamu seperti orang kerja, ibaratnya kita selama 6 bulan tuh dikontrak sama perusahaan itu buat bekerja di sana. jadi benar-benar diposisikan seperti Kak Kiki itu orang pekerja Iya. di situ. Mungkin bedanya tuh Kak Kiki itu magang gitu aja Iya, selama benar. 6 bulan, Nah, kerja selama 6 bulan ya gitu kalau ya. di tempat saya itu seperti itu. Jadi kita seperti karyawan yang udah membaur sama karyawan yang lain. Udah berapa banyak teman yang dijaring? Udah banyak temen bapak-bapak. Karena memang Ya, karena divisi Tekpol itu kan rata-rata bapak-bapak semua ya. Bukan rata-rata, semuanya bapak-bapak. oke Kak, boleh nggak di-spill selama ikut magang ini kan pasti ada benefitnya, benefit untuk diri sendiri dan untuk kuliahnya Kak Kiki. Boleh nggak di-spill Kak? Benefitnya Kalau- apa aja? Biar teman-teman sobat WP itu pada tertarik gitu ikut semua. Sebenarnya kalau benefit itu ini ya kayak umum lah, pasti nambah relasi tentunya kan. Nah, sesuatu yang kita nggak tahu sebelumnya jadi tahu. Contoh lah, ini kan ada teh, pasti butuh gula tuh. Nah, kita kan nggak tahu tuh produksi gula tuh awalnya gimana. Nah, dari PTPN ini, magang ini, saya bisa ke pabrik gulanya langsung. Lihat prosesnya dari awal, seperti apa. Oh, ternyata serumit ini sampai menjadi sebuah gula itu. Jadi itu sih menurutku yang pengalaman paling luar biasa kalau aku magang di PTPN ini itu. Jadi kita itu mengetahui sesuatu yang ada di dalam perusahaan tersebut yang awalnya orang awam nggak tahu Iya. gitu ya. Kalau misal kayak Kak Kiki di PTPN bagian gula, berarti Kak Kiki itu tahu bagaimana caranya pembuatan gula itu gimana. Iya, jadi bukan cuman sekedar divisi saya aja ya. Dari semua divisi kayak misalnya anak magang di PTPN itu ada divisi SDM, ada divisi sekper, ada hukum. Jadi mereka ada tanaman juga. Mereka tetap bisa bisa ke pabrik gula, bisa lihat prosesnya. Oh, jadi itu setiap divisi itu Aksesnya gitu. banyak akses ya. Kalau misalnya Kak gula tapi bisa mempelajari hal yang lainnya juga, Iya, boleh. mengetahui Nah, gitu boleh. ya. Boleh sekali kalau di sana kita bisa menanyakan apapun sama karyawan di sana. Orang di sana ramah. Sama. Yang saya suka sama lingkungan PTPN adalah orang yang ramah. Oke. Kamu nanya apapun tidak jadi masalah. Karena kayak berbagi ilmu apa salahnya sih Iya, gitu ya. benar. Apalagi pendampingnya kami Pak Yuda di sana.
Pak Yuda benar-benar udah seperti kayak ayah. Jadi mengerti kondisinya, misalnya kalau kita mau izin misalnya kuliah, dia nggak akan mempermasalahkan. Misalnya kalau kita ada sesuatu masukan atau pembicaraan yang kurang menyenangkan di divisi, kita bisa welcome. Pak Yuda akan ngasih solusi-solusi yang paling baik. Seperti guru BK ya Bu. Betul sekali. Oke. Kak Kiki, kilas balik sebelumnya ya, untuk persiapan tesnya itu Kak Kiki gimana? Kayak tes interview dan Persiapannya apa aja persiapannya nih? gitu. Nah, kalau kamu tanya saya orangnya santai. Yang penting jalan. Saya orang santai, yang penting jalan. Saya tuh percaya aja kalau memang sudah jadi rezeki nggak akan ditukar. Nah itu saya cuma percaya itu aja. Kalau mempersiapkan dasar-dasar ya pastilah, kayak misalnya saya mungkin baca-baca di Google pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa aja muncul saat interview itu apa. Nah, nanti bisa saya atur dan jadikan bekal saya pas interview nanti gitu. Jadi nggak ada persiapan khusus gitu ya. Tidak ada. Sangat santuy kawan-kawan. Yang penting kayak apa ya, kalau orang Jawa itu bilangnya Percaya diri aja. Nah. Jual-jual gitu. Nah, yakin sama diri sendiri. Kalau kita nggak bisa yakin sama diri sendiri, ya kita nggak bisa dapat apa yang kita mau. Nah, itu aja. Yakin guys, yakin. Oke, Kak Kiki itu apa namanya, untuk tadi kan di divisinya kan sendiri-sendiri. Itu pilihan divisinya itu Kak Kiki yang menentukan apa dari pihak sananya? Tidak ada, itu dari pihak sananya. Jadi kita dilihat backgroundnya kita apa sesuai dengan divisi yang ditaruh. Tapi kalau misalnya kamu misalnya kurang sreg nih, oh aku ini kok ada di divisi ini kurang masuk, boleh, gak apa-apa, boleh untuk switch, tukar ke divisi lain, gak jadi masalah. Oke. Lalu kalau tesnya sendiri itu ada tes TOEFL nggak? Biasanya kan ada yang tes TOEFL di beberapa perusahaan yang pakai ya. Tidak ada. It's okay, alhamdulillah ya. Kalau ada mungkin saya nggak lulus ya. Kan diminum dulu mungkin. Oh iya. Tapi Kak Kiki sendiri terlihat sangat menikmatinya untuk proses magang sendiri itu ya, Kak ya. Iya, menikmati sekali sih. Soalnya mungkin karena lingkungannya, PTPN lingkungannya benar-benar nyaman sekali. Nyaman sekali. Mm-mm. Dan itu nggak semua orang bisa merasakan. Nah, betul. Benefit loh. Ya, itu benar-benar kayak misalnya nggak semua anak magang tuh dapat situasi lingkungan seperti itu. Jadi kalau udah dapat situasi dan lingkungan seperti itu, jangan sampai dihilangkan kesempatan kayak gitu. Jadi kayak kesempatan kita itu buat kayak cari tahu lebih dalam lagi. Iya. Entah kita pengen cari tahu apapun ya, seperti yang Kak Kiki tadi bilang, tanya apa aja dari A sampai Z. Iya, Dari boleh. tadi kita jawab juga. Pasti dijawab. Oke, untuk Kak Kiki, pesan dan kesan selama magang kan itu tadi sudah. Sekarang pesan untuk sobat-sobat UWP yang belum mencoba magang, biar mereka itu bisa merasakan magang. Kalau sebenarnya pesannya saya tuh kesempatan ya. Jangan pernah menyanyiakan sebuah kesempatan. Dulu sebelum waktu saya seleksi internal itu, sebelum interview lah dari perusahaan, Bu Lela pernah ngomong kalau kita tidak semua orang punya kesempatan. Jadi kalau kita sudah punya kesempatan, jangan pernah dilewatkan. Nah, kalau misal kita udah dapat kesempatan itu, udah magang di perusahaan itu, udah di BUMN, apapun itu, PMMB atau MSIB, ada baiknya kita jadi kertas kosong. Kenapa harus jadi kertas kosong? Nanti kita bikin salinan yang baru dalam diri kita. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang baru, jangan pernah jadi orang sok tahu. Mending kita jadi lembar kosong, ketemu pengalaman yang baru, kita minta ilmu-ilmu yang harus kita gali di sana untuk mengembangkan potensi kita. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan sebuah kesempatan. Oke, benar banget sih Mbak, karena kan kita kesana itu untuk untuk mendapatkan ilmu baru. Jadi kalau misalnya kita sok tahu ya gimana caranya. Nah, betul. Mending menjadi kertas kosong tadi. Kalau kertas sudah ada isinya terus gimana? Gimana nulisnya? Mau taruh di mana yang enggak muat? Bener. Iya. Oke, Kak Kiki, ini itu magang ya Kak? Apa kan tadi Kak Kiki bilangnya itu kalau kuliah sangat memanfaatkan waktunya dan jangan kampus gitu ya. Lalu kan Kak Kiki tadi bilang juga ikut UKM. Apa UKM-nya itu masih aktif kalau pas Kak Kiki ikut magang tuh? Masih sekali. Masih aktif. Tapi kalau misal ada rapat-rapat UKM gitu, terus Kak Kiki ikut magang itu masih bisa ngatur waktunya? Masih kan kebetulan
UKM WP tuh selalu seperti kelawar ya, rapatnya malam hari ya. Jadi ada waktu pulang magang ya wis gak apa-apa langsung Dari rapat pagi sampai aja. malam ya. Terus Cuman kalau semisal kalau magang gitu ya, itu bisa nggak kayak ngelanjut kerja di Ya, situ? berkesempatan untuk kerja di tempat magang. sebenarnya kalau seperti itu kan tergantung dari kitanya aja. Apakah nanti tetap tes lagi, tetap ada Tetap tes lagi tes karena ya. kan dulu itu memang Itu bentuknya kan magang gitu bentuknya ya. magang. Itu kan ada sebuah perjanjian dalam kontraknya itu, kita nggak bisa mengharap untuk bisa langsung bekerja di sana. Jadi ya tetap harus mengikuti ketentuan yang ada, tetap tes seperti yang lain. Tes awal lagi, ulang seperti awal. Oke, jadi memang beda konteks gitu ya kak ya. Nah awal kita tuh daftarnya Berkunjung untuk magang. Iya. gitu. Jadi kalau mau memang jadi pekerja di sana harus bahwa ada itu itu lagi, tes tes lagi. Pasti tesnya bukan interview aja, pasti ada yang lain, ada tes tertulis, ada TOEFL tadi tuh. Pasti ada. Oke. Kak Lili sendiri itu selama magang di sana ada nggak kayak pengalaman nggak enaknya gitu? Kalau nggak enak sih, selama aku jujur-jujuran nih ya, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Wow. Soalnya bener-bener lingkungannya tuh bagus. Saya tuh nggak pernah ngomong kalau lingkungannya ramah berarti bener-bener magang. Bener-bener ramah. Karena emang se-welcome itu orang di sana. Mbak Lili emang orangnya welcome atau emang lingkungannya Tidak, saya orangnya sedikit introvert? introvert ya. Temboknya itu gede banget. Berarti kalau memang dari orang introvertnya sendiri yang bilang itu Nah. saya. Saya orangnya tuh susah buat mau memulai pembicaraan tuh susah. Dan saya senangnya di sana karena mungkin mengerti karakternya saya ya. Jadi mereka memulai dulu, kemudian saya lanjut memperkenalkan diri dan lain-lain, menanyakan semua hal itu apa yang harus saya tahu gitu. Oke, Kak Yanesti mungkin ada yang ditanyakan lagi. Nah, kalau untuk magang sendiri nih biasanya mulai dari semester berapa nih di UWP boleh baru magang? Semester 5, setahu saya itu semester 5. Berarti aku habis ini kan semester 5 ya. Boleh tuh, boleh banget, silahkan dicoba. Benefitnya banyak. Kalau tadi kan benefit dari diri sendiri ya Kak ya. Nah, kalau untuk dari kuliahnya sendiri atau apa mungkin dapat SPP atau apa? Kalau dari kampus kita dapat konversi 20 SKS. selama satu semester ya. Tapi kalau nilaimu baik-baik saja ya nggak usah konversi. Kayak Yanesti mungkin ada yang ingin digali lagi. Nah, boleh nih sarannya buat sobat UWP yang di rumah. Kalau mau magang itu mungkin harus gimana atau Saran kalau mau magang harus gimana ya, balik tadi bilang seperti yang diri seperti kertas kosong saja. Kita harus menerima apapun masukannya, ambil yang baik, buang yang buruk. benar. Karena emang kita tuh carinya tuh ilmu gitu. Nah, iya benar. Kalau gini misal ya Kak, ini kalau aku coba daftar magang terus nggak lolos itu masih bisa ikut lagi nggak? Pasti Bu Lela itu selalu punya kesempatan yang dia akan berikan sama mahasiswa kalau mahasiswanya itu benar-benar niat dan mau berusaha pasti. Jadi nggak boleh pesimis ya. Ya, jangan pernah pesimis. Sekarang itu gagal. Jangan pernah berhenti. Kalau gagal sekali jangan pernah berhenti. Tapi Coba Kak terus. Kiki pernah nggak ikut selain kegiatan kan kampus Merdeka kegiatannya banyak, ada magang, terus mungkin Kak Kiki ada ikut kegiatan yang lain selain magang Kak? Kegiatan yang seperti apa maksudnya ini? pribadi atau desa? Kalau aku enggak sih. Cuman terakhir itu memang artikel ilmiah, tapi itu tetap berhubungan dengan PTPN 11 bareng Mbak Wulan sebelumnya, Siti Wulandari itu sebelumnya emang udah pernah magang di PTPN 11. Untuk itu nanti waktu itu dibuatkan artikel ilmiah, pernah juga ikut ini apa PKM itu yang punyanya yang dari kemahasiswaan. Iya. Oke, jadi ya lumayan banyak ya Kak yang Kak Kiki berpartisipasi dalam kegiatan emang bener nggak boleh nggak boleh nyerah, harus nyoba terus. Kalau misal ada kesempatan jangan pernah disia-siakan. Dan kampus Merdeka seperti yang kita tahu sendiri itu kegiatannya sangat banyak sekali, jadi sobat UWP di rumah itu bisa milih gitu. Jadi nggak harus sobat UWP itu nggak harus ikut magang aja, bisa kayak apa namanya Wiradesa, terus dan bisa tulis ilmiah itu ada kan ya? kamu tahu sih Apa? itu loh
pertukaran pelajar. boleh. Pertukaran mahasiswa. Ya Allah, susah sekali. Pertukaran mahasiswa banyak lah ini. Nah, Kak Kiki sendiri Ini kenapa nih platformnya. milih magang daripada pertukaran mahasiswa? Kan biasanya Sebenarnya lebih seru tuh. sebenarnya pertukaran mahasiswa lebih seru, tapi sayang izinnya yang nggak bisa. Izin magang. Izin sama kepala negaranya yang nggak bisa. Oh, kepala negara. Kepala negara tuh kita ikut Negara ambil. iya, negara rumahnya itu ya nggak bisa diizinkan. Jadi Soalnya mungkin enggak. kalau pertukaran mahasiswa mungkin karena luar kota gitu Iya. ya, pasti kan Kak Kiki pilihnya tuh pasti di luar Wow. Surabaya Apalagi gitu kan. kalau pertukaran mahasiswa itu kita kan nggak bisa milih kotanya ya, kita milih provinsinya aja nanti ditentukan di sana. Jadi kalau dapat tempat yang jauh sekali ya itu mungkin yang perkiraan yang ketar-ketir yang dipikir takutnya sama keluarga gitu. Akhirnya Kak Kiki milih yang Magang ini saja, tadi. iya. Kalau boleh tahu udah jalan berapa bulan nih Kak Kiki magangnya? Sudah masuk 4 ya, 4 bulan. Berarti kurang 2 bulan Kurang lagi 2 ya. bulan lagi. 2 bulan lagi 2 bulan terus lagi. menggali ilmu Gali ilmu. dalam. Benar sih Kak, tapi kan kita harus memanfaatkan yang ada seperti yang Kak Kiki bilang tadi. Tapi kalau kembali lagi tiap pribadinya, kalau nggak bisa memanfaatkan, meskipun seseorang ikut magang pun kalau nggak bisa memanfaatkan dengan baik ya lembaran itu tetap Ya, kosong, nggak ada Iya. tulisannya gitu ya Kak ya. Betul. Kita harus tetap tetap mencari tahu. Jangan diam aja. Kalau diam aja ya orang-orang sana pasti mikir, aku mau ngomong apa ini? Orang anaknya diem aja itu. Benar-benar. Jadi harus tetap mencari tahu Tetap apa. welcome gitu ya Kak ya. Welcome Karena tanya. aku pernah punya pengalaman gitu ya. Mm-mm. Kan ada anak baru nih Kak ceritanya di tempat kerjaku. Itu orangnya diem aja. Sampai yang teman kerjaku, rekan kerja lainnya tuh bilang gini, itu siapa sih? Julid. Benar-benar gimana? Dia tahu lebih itu jobdesknya apa. Nah, ya itu. Jadi Nah, langsung benar itu itu, sih benar. negatifnya kalau Mm. seseorang tuh di tempat baru terus tutup gitu. Jadi orang itu akhirnya salah paham sama kita. Mungkin kita nggak seperti itu, tapi jadinya salah paham. Benar, yang seharusnya kita dapat ilmu banyak jadinya secuil. Iya benar. Aku kan orangnya introvert banget tuh. Ngomong saja sama orang tuh susah. Cuman selalu dikasih tahu sama ibu saya, kalau misalnya kita nggak apa-apa jadi orang introvert, monggo, gak jadi masalah. Tapi kalau untuk mau kenalan sama orang lain itu harus, gak boleh nggak. Karena orang lain nggak akan tahu kita kalau kita nggak kenalan. Benar, karena setiap orang nggak punya telepati. Iya, nggak punya, bukan dukun, bisa baca ya. Jadi kan harus humble, harus bisa menempatkan diri. Gitu Harus ya. bisa. Benar. Karena kan introvert itu kan ya gimana lagi memang jiwanya. Iya, jiwanya Tapi aja. kalau kamu butuh orang ya kamu harus mulai benar gitu. Ibaratnya kita saling membutuhkan lah. Benar. Gimana mau ditolong nggak mau jangan nolong, nah gitu. Simpelnya lah gitu. Oke. Kayak terima kasih banyak loh hari ini Iya. mau sharing ke teman-teman, ke sobat UWP pastinya. Untuk sobat UWP sendiri banyak banget kegiatan yang bisa kalian ikuti. Contohnya salah satu seperti Kak Kiki sendiri ya Kak, magang, dan benefitnya udah yang dijelasin Kak Kiki tadi, bisa tahu suatu perusahaan itu gimana, lalu benefitnya dari kampus juga ada toleransi untuk SKS itu Iya, tadi ada ya Kak ya. SKS. Dan untuk sobat WP kalau mau tahu tentang PMMB ya kalian bisa datang ke Bu Nur Lela pastinya biar lebih jelas gitu lah Dari ya. sosmednya biasanya di IG itu ada ya. untuk CDC. pengumumannya. Iya benar-benar banget. Dan kalau pastinya itu lebih dapat itu pas kalian datang langsung gitu, jangan by online ya, by lebih WA enak gitu. ngomong langsung bareng Karena pastinya kan lebih informasinya Informasinya lebih dalam lebih lagi dalam. gitu ya Kak ya. Oke, jangan lupa untuk sobat UWP ikut dan join daftar di batch kali ini tahun 2022 ya Kak, PMMB. Bener kan ya? Iya benar. Oke, sobat UWP terima kasih yang udah nonton kali ini, tetap support kami, dan Kak Kiki terima kasih juga nih. Iya, saya yang terima kasih sudah diundang di sini. Tetap terus dukung kita dengan cara like, komen, and subscribe. channel YouTube kita, dan follow akun sosial kita media yang lainnya, dan tetap tonton Episode-episode kita yang selanjutnya. dan see you.